Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida. Nah, jadi di video kali ini aku tuh mau bagiin 2 resep roti Arab yang paling lezat, cocok banget buat takjil, buat buka puasa. Nah, untuk cara buatnya cukup mudah dan bahan-bahannya cukup sederhana dan ada yang di oven juga tanpa oven. Nah, buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cara aku buatnya, silakan ditonton videonya dari resep awal hingga resep akhir. Buat teman-teman yang mau ikut gabung, silahkan disubrek dulu ya dan nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan di video-video aku selanjutnya. Pertama, siapkan wadah dan ini masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 3 gelas atau setara dengan 450 gram. Terus ada ragi 3 sendok teh, kemudian ada susu powder, susu bubuk ya 2 sendok makan. Kemudian gula pasir 1 sendok makan. Aduk-aduk sebentar. Selanjutnya saya tambahkan yogurt tawar ya teman-teman, seperti ini 1 sendok penuh ya. Tuh kayak gini, ini yogurt tawar ya atau zabadi ya. Tapi kalau zabadinya nggak ada mah boleh di skip ya teman-teman. Kemudian garam 1 sendok teh dan juga ada minyak sayur atau minyak goreng 30 ml. Kemudian airnya 300 ml ya, airnya air hangat ya teman-teman. Air hangat kuku gitu ya. Dituangkan airnya secara bertahap seperti di video ini ya teman-teman, tuh kayak gini, tuangkan sedikit-sedikit dulu. Aduh maaf ya, suka riweuh terkadang ya aku mah teman-teman. Jadi nuangin airnya itu sedikit-sedikit dulu ya. Terus setelah itu mah ya udah, kalau udah selesai semuanya dituangkan uleni ya, atau diaduk-aduk dulu nanti diuleni ya teman-teman. Jadi diaduk-aduk dulu seperti ini dan uleni. Karena adonannya itu lunak sekali ya teman-teman. Ini kan roti teflon ya. Jadi saya biasanya bikinnya lunak banget karena biar tidak cepat alot, tidak cepat kering atau tidak cepat keras ya. Jadi kalau lunak mah jadi kan lengket di tangan. Jadi wayahna ditaburi tepung gitu ya teman-teman. Sekeprul-keprul aja gitu, jangan banyak-banyak ya. Maksudnya supaya tidak lengket gitu di tangan ya ketika kita menguleni. Ini diuleni cukup 2 menit saja ya hingga tercampur aja. Seperti ini karena ini mah bukan roti oven ya. Nah, kira-kira seperti ini udah nggak lengket lagi di tangan aku. Kemudian aku balikin lagi ke baskomnya, lalu dikasih oles-oles minyak sedikit. Kemudian ditutup ya dengan plastik atau apa aja, yang penting tertutup ya teman-teman. Kemudian di sini akan saya diamkan selama 1 jam kurang lebih ya teman-teman. Setelah 1 jam kita lihat adonan sudah mengembang, tuh seperti ini ya, udah lentur sekali tuh. Lentur dan mengembang lembut sekali tuh teman-teman. Sekarang akan aku bagi-bagi di sini si adonannya, karena di sini di resep ini versi jumbo dan isian keju ya teman-teman. Jadi aku mau bagi-baginya agak besar ya teman-teman. Beda dengan di video sebelumnya ya, aku bikin kecil, ini mah besar ya teman-teman. Jadi aku bagi menjadi 7 bagian aja. Terus aku siapkan isiannya, keju-kejuannya seperti ini. Ada keju kaskawan, keju mozzarella, keju olespuk, ada apalagi, ada za'atar, Palestin, dan ini cheddar. Terus apalagi keju ini tuh keju buat sandwich. Pokoknya mah untuk keju sesuai selera ya teman-teman. Dan ini keju cheddarnya aku ambil sedikit aja karena ini kebesaran. Terus ambil sedikit aja tuh seperti ini dan diparut-parut dulu ya. Karena kan keju cheddar mah agak-agak keras gitu, tapi nggak keras amat ya teman-teman. Nah, sudah kita parut-parut seperti ini keju cheddarnya. Sekarang ambil satu persatu si adonan tadi yang sudah kita bulatkan, kita bagi-bagi. Nah, dipipihkan seperti ini aja tipis-tipis karena ini kan versi besar ya. Jadi aku bikinnya besar sekali teman-teman. Nah, setelah diisi lalu dilipat-lipat kayak mau bikin pastel ya teman-teman, atau sambusa gitu. Nah, setelah ini mah kita bikin lagi 1 atau 2 ya. Terus kita akan panggang. Nah, ini untuk isian yang kedua aku pakai apa namanya, keju kaskawan ya teman-teman, atau keju kaskaval atau keju manakis ya. Ini gurih banget, semua keju-kejuannya sudah ada garamnya ya teman-teman. Jadi gurih banget gitu dan bergizi. Oke, lanjutkan semuanya ya teman-teman seperti ini. Dan juga ada keju oles dan za'atar dan begitu seterusnya seperti ini ya teman-teman. Di selang-seling isiannya itu ada kejunya, ada keju oles, keju mozzarella, ada keju ini, ada cheddar, ada apa lagi ya. Pokoknya macam-macam.
terus ada za'atar gitu ya. Pokoknya mah sesuai selera ya teman-teman untuk isiannya. Kalau aku di resep ini ya isian keju ya. Seperti biasa dipanaskan teflon dulu, dioles-oles minyak dan bakar rotinya. Jangan lupa dibolak-balik rotinya ya biar tidak gosong sebelah. Nah, ini dibiarkan dulu sebentar, balik lagi hingga warnanya itu kecoklatan atau keemasan. Dan jangan lupa dibolak-balik, digeser kanan kiri dan diberdirikan juga seperti ini. Tapi dipegang ya, nanti ini akan ngegolepak lagi karena ya apa namanya ya gitulah. Karena lentur tuh, lentur banget teman-teman. Jadi harus dipegang gini ya. Karena suka tergeletak ya atau apa itu teh, tergeletak lagi atau ngegolepak gitu ya teman-teman. Jadi harus pakai itu di apa, ditanjeng gitu kalau bahasa Sunda namanya teman-teman. Nah, pokoknya mah kalau sudah matang mah angkat ya. Lanjutkan semuanya dibakar seperti ini ya teman-teman, atau dipanggang di atas teflon. Karena ini namanya roti teflon atau patair magla ya kalau di sini namanya. Migla itu ya teflon ya teman-teman. Kalau patair itu ya patair ya teman-teman. Patair itu ya patair maksudnya di sini kalau patair itu kayak gimana ya? Kayak roti gitu teman-teman. Kalau bahasa kita malah roti ya teman-teman. Roti teflon gitu ya teman-teman. Ini makanan kesukaan orang Arab, orang Palestina, Turki, Ordon ya. Dan juga orang mana ya, Masri ya teman-teman, suka bikin seperti ini. Pokoknya mah untuk daerah Arab lah pasti tahu semua tentang roti ini ya teman-teman, pasti pada tahu ya. Orang Turki juga sering saya lihat bikin kayak ini ya teman-teman, cuman orang Turki kan bukan Arab ya. Tapi mereka juga sering aku lihat bikin seperti ini. Ini rasanya enak banget teman-teman dan teksturnya itu lentur banget, rasanya enak, kenyal-kenyal, gurih pokoknya mah. Untuk isian sesuai selera. Nah, ini teh tah udah selesai semua ya teman-teman. Udah kita panggang semua atau kita bakar semua. Lalu kita hidangkan ya teman-teman dan ini kegedean atau kebesaran. Jadi harus dipotong-potong dulu ya. Dan ini potong-potong pisaunya ini untuk biasanya untuk melukiyah ya. Cuman ini teh tajam jadi aku suka banget untuk roti ya kayak pizza gitu. Padahal ini teh pisau untuk melukiyah teman-teman. Nah, untuk cara motongnya mah gampang, mau segitiga kayak aku ini, mau segi empat sesuai selera ya. Yang penting dipotong-potong karena ini versi jumbo dan besar sekali, mana mungkin kita ngegogosan ya karena besar ya, harus dipotong-potong biar mudah cara makannya gitu ya teman-teman. Nah, ini teh dalamnya ada cheddar ya, pokoknya mah tadi teh macem-macem ya isiannya teman-teman. Jadi nggak tahu itu teh mana yang mozzarella, mana yang keju oles ya teman-teman, yang penting kita udah buka ya seperti ini tuh kayak ginilah dalamnya ya. Seperti inilah, ini keju oles sepertinya ya, keju apa namanya, kaskawan teman-teman yang kriuk-kriuk itu atau keju manakis ya. Nah, ini za'atar sama keju puk ya atau keju oles, aku campurkan, gurih sekali teman-teman. Jadi makanan ini cocok banget buat sarapan pagi ya, buat, camilan-camilan gitu, buat makan malam juga boleh. Buat, buka puasa teman-teman juga boleh ya, mantap sekali. Pokoknya mah ini rasanya enak banget, gurih, lezat, dan penuh gizi ya karena isiannya semua keju ya teman-teman. Kalaupun mau kalian isi dengan daging suwir, ayam suwir, tuna, atau yang teman-teman suka boleh banget teman-teman. Sayuran juga abon boleh ya teman-teman. Boleh pokoknya sama coklat boleh. Apapun yang teman-teman suka bisa banget ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian dulu di video kali ini cara saya membuat patair mikla atau patair tanpa oven ya. Semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Jangan lupa dicobain dan jangan lupa di like, komen juga, subrek ya. Dan terima kasih, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Pertama, kita siapkan susu cair yang hangat 200 ml.
Ini hangat ya. Kemudian ada telur 2 butir, aku ambil sedikit ya teman-teman tuh kira-kira 1 sendok ini buat pengoles nanti. Kemudian gula pasir 1 sendok makan. Kemudian ada ragi instan, ragi biasa ya 3 sendok teh. Sendok teh ya, sendok kecil ya, sendok teh teman-teman, bukan sendok makan. Kemudian diaduk-aduk seperti ini. Kemudian ada tepung terigu protein tinggi sebanyak 3 gelas atau 450 gram. Tetapi di sini aku mau tambahkan 2 gelas dulu ya. Yang 1 gelasnya nanti terakhir ya teman-teman. Di sini aku mau aktifkan dulu ini ya bahan-bahan ini. Diaduk-aduk hingga tercampur merata, ditutup seperti ini, kemudian akan saya diamkan selama 30 menit. Jadi ini mau saya aktifkan dulu ya teman-teman. Biarkan aja seperti ini 30 menit ya. Setelah 30 menit kita lihat adonan sudah sedikit mengembang. Kemudian tambahkan tepung terigu sisa tadi segelas lagi atau 150 gram lagi. Tadi kan baru 2 gelas ya atau 300 gram. Nah ini saya tambahkan lagi 150 gram. Jadi total terigunya itu kan 450 gram. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Dan juga butter sebanyak 20 gram ya teman-teman. Ini sudah meleleh ya teman-teman. Udah suhu ruang. Kemudian sambil diaduk-aduk aja begini ya teman-teman, aduk-aduk hingga tercampur seperti ini. Kalau sudah tercampur saya akan uleni di sini dengan tangan saja ya. Cara nguleninnya seperti ini kayak mencuci baju ya. Seperti ini dikucek-kucek gitu ya kayak cuci baju, anggap aja kayak nyuci baju gitu. Kemudian ini saya uleni selama 10 menit. Ini saya tidak menambahkan taburan lagi ya, adonan sudah pas ya. Jadi saya tidak menambahkan taburan karena adonannya tidak terlalu lunak-lunak amat ya. Lama-lama adonan akan mulus seperti ini tuh teman-teman. Nah, kalau pakai mixer itu lebih bagus. Tuh sudah mulus, sudah tidak lengket lagi di tangan aku. Sekarang akan aku balikin lagi ke wadahnya ya teman-teman. Balikin lagi ke wadahnya seperti ini. Oles-oles dengan minyak sedikit atau butter. Kemudian tutup dengan plastik wrap dan diamkan selama 1 jam ya. Kayak gini, tutup dengan kain bersih ya. Nah, setelah 1 jam kita lihat adonan sudah mengembang ya. Kempiskan dulu adonannya dan sudah lunak sekali tuh ya. Sekarang akan aku bagi-bagi di sini adonannya ya. Ini pertama aku mau bikin yang besar dulu. Tuh kayak gini besar ya, bulatannya besar. Kemudian yang kecil-kecil karena di sini aku ada model-model ya teman-teman, ada 3 musyakel gitu ya kalau bahasa Arab mah. 3 modelnya, ada yang kayak croissant, ada yang begini, begitu ya kita teman-teman. Pokoknya mah sesuai selera untuk model roti mah ya, sesuai kemampuan masing-masing. Ini sudah aku bulatkan menjadi beberapa bulatan, lalu tutup diamkan 10 menit ya. Biar lebih lentur cara membentuknya nanti, biar gampang. Setelah 10 menit kita ambil yang besarnya dulu dan pipihkan seperti ini bulat tipis ya. Dibulatkan seperti ini. Ini kemudian dibelah-belah seperti ini kayak bikin croissant ya, teman-teman seperti ini. Lalu digini-giniin aja tuh teman-teman, kayak dikerat-kerat gitu ya teman-teman, kemudian digulung-gulung seperti ini. Kalau mau pakai isian silahkan ya. Kalau saya ini nggak pakai isian, nanti kalau setelah matang saya akan isi. Kalau sudah selesai matang tadi loyang, dan ini loyangnya sudah aku olesi dengan minyak ya. Kemudian tutup dan diamkan kira-kira 20 menit sebelum dipanggang. Lanjut kita bikin yang kecil-kecil tadi ya, dipipihkan dulu bentuk oval gini. Untuk toppingnya ini ada keju mozzarella, keju cheddar, dan daun parsley ya atau bagdones ya kalau di Arab namanya, atau daun seledri kayak gitulah intinya teman-teman ya, kayak daun seledri, ini mirip-mirip daun seledri. Kalau di Arab namanya bagdones. Kemudian kita akan bentuk seperti ini ya. Dibentuknya. Oh ya, untuk modelnya sesuai selera, sesuai kemampuan masing-masingnya teman-teman. Dan ini saya tambahkan terakhir ada paprika merah, hijau, dan kuning. Pokoknya mah lanjutkan semuanya hingga selesai ya teman-teman. Untuk modelnya sesuai kemampuan masing-masing ya. Kalau memang tidak bisa seperti ini, boleh yang model yang lain ya teman-teman. Aku juga enggak semuanya model roti-roti itu bisa ya. Jadi semampu aku aja ya. Nah ini yang terakhir aku mau tak bikin seperti ini tuh teman-teman. Dipipihkan dulu sedikit, lalu tutup, balik lagi dan diemple-emple ya atau ditekan-tekan seperti ini jadi tipis, digilas supaya tipis seperti ini.
Nah seperti ini kayak daun gitu ya, mirip-mirip daun gitu. Nah kayak gini langsung semuanya seperti ini ya teman-teman. Dibalik, ditekan-tekan atau digilas. Sudah ya. Tata di loyang, dan loyangnya ini sudah aku olesi dengan minyak sebelumnya. Tekan-tekan lagi. Oh ya teman-teman, ini setelah dibentuk tadi tuh aku diamkan ini selama 20 menit ya. Lalu ditusuk-tusuk seperti ini tuh kayak gini supaya tidak melendung nanti pas di ovennya. Dengan sendok garpu ditusuk-tusuk ya. Seperti ini. Lalu olesi dengan kuning telur tadi ya dan susu cair. Nah kayak gini oles-oles di permukaannya. Ini sudah aku diamkan si roti ini sebelumnya ya teman-teman selama 20 menit. Supaya hingga mengembang aja gitu ya dikit. Jangan sampai mengembung banget ya. Sebentar aja. Kira-kira 20 menitan ya. Lalu ini aku tambahkan keju tadi. Dan ini aku tambahkan juga keju slice ya. Sedikit aja dirobek-robek ya. Lalu ada paprika juga sama kayak tadi. Ini sungguh gurih teman-teman. Lalu panggang ya. Nah ini juga sama ya, dioles-oles dulu. Ini tadi didiamkan selama 20 menit juga ya. Ini sama setelah didiamkan lalu akan aku oles-oles dengan kuning telur dan susu. Dipanggang suhu 180 api bawah dulu. Rak yang kedua, kemudian dipanggang selama 8 menit, kemudian yang atas 2 menit. Nah ini yang croissant udah 20 menit juga. Terus dioles-oles dengan tadi ya kuning telur dan susu cair dan panggang. Untuk suhunya sama seperti yang ini. Kalau sudah matang angkat ya teman-teman. Seperti ini penampakannya. Nah seperti yang teman-teman lihat rotinya empuk banget. Dan rasanya juga enak serta gurih. Dijamin kalian pasti pada suka. Apalagi buat para TKW yang di Arab Saudi wajib dicobain ya. Buat menu buka puasa majikan ya. Nah, selanjutnya kita akan tata di piring seperti ini ya. Nah, sudah selesai kita tata baru sajikan. Ini buat menu buka puasa, buat camilan, buat sarapan pagi, makan malam, ataupun teman ngopi gitu ya, ngopi ngeteh gitu di sore-sore juga ini cocok banget. Seperti yang teman-teman lihat tuh kan empuk sekali. Dan ini benar-benar gurih teman-teman, gurih sekali. Seperti yang teman-teman lihat di video ini, tekstur rotinya sangat empuk dan rasanya gurih banget ya. Jadi wajib dipraktekkan buat teman-teman yang ada di KSA. Tuh kayak gini teksturnya. Buat teman-teman yang ada di KSA wajib sekali karena ini buat menu buka puasa ya sebentar lagi insya Allah. Ini mantap sekali karena biasanya orang Arab tuh menu buka puasanya itu biasanya harus ada patair, sambusa, dan juga ada besbusa dan lain sebagainya. Oh ya untuk yang motif croissant ini aku mau tak kasih slice strawberry ya dan juga coklat. Ini permintaan anak-anak ya. Katanya jangan dikasih keju semua karena aku pengen sama coklat dan strawberry kayak gini ya teman-teman. Ini aku contohkan satu. Ya udah aku bikinnya separohnya aja keju dan sedikit ini yang enggak ada isian ya. Jadi disesuaikan aja kalau teman-teman mau pakai isian monggo ya silahkan pakai isian untuk motif croissant ya. Itu gampang banget caranya juga pasti teman-teman pada bisa ya. Oke buat teman-teman yang ada di KSA wajib dicoba apalagi buat teman-teman yang ada di Indonesia ataupun dimanapun kalian berada. Oke teman-teman sekian dulu ya di video kali ini cara saya membuat patair musyakel atau roti Arab. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa di like, komen juga subscribe dan share juga ke medsos kalian masing-masing. Sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.